Saudara penonton, salah satu tokoh masyarakat yang diterima oleh Bapak Presiden antara lain Dr. Nurcholish Madjid. Dr. Nurcholish Madjid beberapa waktu yang lalu pernah mengemukakan bahwa tuntutan reformasi harus berakhir baik dan terhormat atau husnul khatimah. Saudara penonton, kita lihat salah satu tokoh masyarakat, Abdurrahman Wahid, sedang menuju ke ruangan Bapak Presiden Soeharto di ruangan Jepara. Saudara penonton, Dr. Nurcholish Madjid selanjutnya mengemukakan bahwa tuntutan reformasi itu harus berakhir baik dan terhormat. Karena itu Presiden Soeharto dalam kaitan ini harus melaksanakan reformasi di segala bidang. Menurut tokoh intelektual yang akrab dipanggil Cak Nur ini, langkah-langkah reformasi antara lain diwujudkan dengan pemilu yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang pemilu yang telah diperbaiki, kemudian reformasi sosial politik menurut Cak Nur harus diterangkan dalam ketentuan legal, formal, konstitusional, yaitu dengan mengubah semua perundang-undangan sosial politik yang ada. Dikatakan pemilu tersebut selambat-lambatnya harus terlaksana tahun 2000. Dan tokoh intelektual yang dikenal dengan panggilan Cak Nur ini juga mengemukakan bahwa tenggang waktu yaitu tanggal 20 bulan sampai tahun 2000 dari saat ini harus digunakan sebaik-baiknya untuk melaksanakan usaha pemulihan ekonomi. Dr. Nurcholish Madjid baru saja tiba di ruang Jepara. Saudara penonton, dari hasil konsultasi pimpinan DPR dengan Presiden Soeharto beberapa waktu lalu di Jalan Cenana, Jakarta, juga menyebutkan bahwa aspirasi antara lain menuntut segera dilakukannya reformasi dan upaya-upaya perbaikan di berbagai bidang. Baiklah saudara penonton, sekarang kita ikuti laporan rekan Mahdalena. Baik saudara penonton, saat ini pertemuan sudah berlangsung antara Presiden Soeharto dengan para tokoh masyarakat. Kita saksikan tadi bagaimana dua tokoh masyarakat yang selama ini sangat dikenal, yaitu Abdurrahman Wahid dan Nurcholish Madjid sudah memasuki ruang Jepara. Sementara yang kita saksikan saat ini adalah pembicaraan antara Presiden Soeharto. Sementara di depan ruang Jepara masih kita saksikan para petugas dari protokol istana yang berada di depan ruang Jepara. Dan saudara penonton, menyambung laporan yang disampaikan rekan Miko tadi, bahwa pada hari Sabtu 10 Mei lalu pimpinan DPR MPR, yaitu ketua beserta para wakil ketua, diterima Presiden Soeharto di Jalan Cendana dan mengadakan konsultasi selama 1,5 jam. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR MPR menyampaikan berbagai aspirasi masyarakat yang masuk ke DPR MPR, antara lain meminta segera dilakukan reformasi dan upaya perbaikan di berbagai bidang, baik bidang politik, ekonomi maupun hukum. Juga termasuk tuntutan perubahan susunan kabinet serta penyelenggaraan sidang istimewa MPR. Dan Presiden pada saat itu sangat menghargai aspirasi yang masuk melalui DPR
MPR, dan Presiden menegaskan akan melakukan langkah-langkah, di antaranya mengambil langkah kewenangan Presiden demi keselamatan bangsa dan negara untuk melindungi hak hidup warga negara, mengamankan harta dan hak milik rakyat, mengamankan pembangunan dan aset nasional, memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, serta mengamankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Reformasi juga Presiden mengatakan akan mengambil langkah reformasi yang akan terus dilaksanakan di segala bidang. Presiden akan melaksanakan perubahan susunan Kabinet Pembangunan 7 karena dalam memikul tugas dan tanggung jawab pembangunan nasional yang sungguh berat diperlukan kabinet yang kuat dan tangguh. Saudara, sebagaimana juga kita dengarkan dalam keterangan para menteri pada hari Minggu yang lalu setelah mengadakan pertemuan dan konsultasi dengan Presiden Soeharto, Menhankam Pangap Jenderal TNI Wiranto mengatakan bahwa aksi demonstrasi di jalan berisiko sangat tinggi karena dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain. Juga diharapkan agar masyarakat tidak terpancing bahkan atau tidak memancing kaum perusuh karena dapat berakibat kerugian sangat besar. Menhankam Pangap juga berterima kasih kepada masyarakat yang telah menggerakkan dan menghidupkan kembali Siskamling atau sistem keamanan lingkungan yang membuat suasana di setiap tempat pemukiman aman dan bisa terjaga. Dan saudara, diharapkan juga masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban, menaati hukum yang berlaku, serta tidak terpancing hasutan atau ajakan pihak-pihak tertentu agar suasana atau situasi tidak menjadi kacau. Menhankam Pangap juga mengharapkan Sivitas Akademika memberi contoh yang baik kepada masyarakat. Karena pembangunan tidak semata-mata terletak pada pemerintah, tetapi dukungan seluruh masyarakat dengan menciptakan suasana yang kondusif dan konstruktif. Saudara penonton, selain fasilitas umum, pertokoan, dan juga berbagai kantor bank yang rusak pada saat terjadi kerusuhan, terjadi juga beberapa kerugian di bidang perhubungan, di antaranya perhubungan darat dan juga kerugian di pengoperasian perhubungan udara. Dan juga kerugian di bidang pos dan telekomunikasi di seluruh tempat yang mengalami kerusuhan di seluruh Indonesia. Di Jakarta misalnya, menurut Menteri Perhubungan Giri Suseno, kerusakan terjadi di 2 unit terminal bis, 19 unit angkutan umum di Bekasi, 3 mobil derek terbakar, 401 rambu-rambu lalu lintas juga rusak, 28 lokasi lampu lalu lintas tidak bisa berfungsi, 85 unit lampu lalu lintas juga mengalami kerusakan, yaitu lampu lalu lintas yang dikendalikan secara sentral. Di Solo terdapat kerugian 6 unit bus terbakar. Transport udara memang tidak terlalu terganggu secara fisik, tetapi operasional karena awak pesawat tidak dapat tiba di bandara akibat tidak adanya kendaraan yang disebabkan karena kerusuhan. Pada tanggal 13 sampai 16 Mei dikeluarkan 182 izin terbang ke luar negeri melalui beberapa bandara untuk mengangkut para pengungsi. Dan di bidang pos dan telekomunikasi, beberapa jaringan PT Telkom rusak akibat kerusuhan di sekitar tempat tersebut. Di Jogja misalnya, rumah kabel di Ambarukmo rusak dan sudah diperbaiki beberapa kali, tetapi masih sering terganggu. Selama kerusuhan, percakapan telepon melonjak 92% atau overloaded dari dan ke Jakarta. Stasiun Bumi Kalibata rusak akibat kebakaran di sekitarnya, menyebabkan hubungan Jakarta dengan Indonesia Timur terganggu. Sementara Menteri Ginanjar Kartasasmita, Menteri Koordinator Bidang Equin, Ketua Bappenas, mengatakan
Saudara, saat ini para tokoh masyarakat diterima oleh Presiden Soeharto. Setelah tadi kita saksikan Nurcholish Madjid dan tokoh-tokoh lain yang berjumlah 9 orang. Mereka mewakili rakyat Indonesia. Terlihat MH Ainun Najib dan Gus Dur yang baru sembuh dari sakitnya, tetapi dengan tetap tegar dan penuh semangat menjalankan kembali tugas-tugasnya sebagai Ketua PBNU. Saudara, selanjutnya pembicaraan akan berlangsung dengan Presiden Soeharto membahas masalah-masalah dan situasi terakhir di dalam negeri, serta berdialog secara akrab dari hati ke hati dengan kepala negara. Saudara, sebagaimana telah disampaikan rekan Miko tadi, tokoh masyarakat yang hadir di ruang Jepara Istana Merdeka Jakarta ini adalah Profesor Malik Fajar, Ahmad Bagja, Anwar Haryono, Ma'ruf Amin, Abdurrahman Wahid, Kiai Haji Ali Yafi, MH Ainun Najib, Nurcholish Madjid, dan Suarsono. Kita lihat beberapa kegiatan Presiden Soeharto beberapa waktu yang lalu, antaranya juga mengadakan pertemuan dengan pimpinan Universitas Indonesia beberapa waktu yang lalu. Dalam kaitan pertemuan tersebut, Presiden Soeharto menegaskan menjadi presiden bukanlah keinginannya, tetapi sebagai wujud rasa tanggung jawab sebagai mandataris MPR. Karena itu, bila dikehendaki, menurut Kepala Negara, setiap saat Presiden siap untuk lengser ke Prabon atau turun tahta sejauh dilakukan secara konstitusional dan dengan cara damai. Dan aspirasi masyarakat tentang suksesi itu kini telah bergulir di DPR. Karena itu masalahnya tinggal bagaimana cara memberdayakan DPR semaksimal mungkin. Penegasan Kepala Negara itu dikemukakan dalam dialog selama sekitar 2 jam dengan pimpinan Universitas Indonesia beberapa waktu yang lalu di Cendana, Jakarta. Sementara itu, tanggapan dari pimpinan Universitas Indonesia yang dalam hal ini dikemukakan oleh Rektor Universitas Indonesia, Profesor Budi Santoso, menggambarkan bahwa dialog dengan Presiden Soeharto waktu itu berlangsung sangat manis, terbuka, positif, dan mengesankan. Pada kesempatan itu, menurut Profesor Budi Santoso, para pimpinan UI menyampaikan berbagai aspirasi, termasuk aspirasi tentang suksesi, serta rangkuman simposium Universitas Indonesia terhadap tatanan masa depan Indonesia, berupa 9 rancangan akademik tentang rancangan undang-undang yang mereka istilahkan sebagai sarana unjuk akal. Saudara penonton, hingga saat ini memang pertemuan antara tokoh masyarakat dengan Presiden Soeharto masih berlangsung, dan untuk laporan selanjutnya disampaikan oleh Mahdalena Daluas. Iya, saudara penonton, dalam atau hasil dari pertemuan Presiden Soeharto dengan para menteri bidang Ekuin Menhan Kampangap pada tanggal 17 Mei 1998 yang lalu, juga hadir Gubernur DKI Sutioso yang memberikan keterangan tentang kerugian yang diderita Jakarta akibat kerusuhan, yang bila dihitung dengan uang, jumlah kerugian fisik bangunan diperkirakan 2,5 triliun, belum ditambah dengan kerugian isi bangunan fisik tersebut yang sampai saat ini belum bisa dihitung, termasuk juga kerugian jiwa. Rincian kerugian fisik bangunan yang sudah terdeteksi adalah di DKI Jakarta Raya 13 buah pasar rusak,
4.204 mall, supermarket, department store juga rusak berat, 35 kantor bank, 21 kantor pemerintah, 157 kantor swasta, 9 SPBU atau stasiun pengisian bahan bakar umum, 1.026 rumah penduduk terutama yang warga negara Indonesia keturunan, 2 buah rumah ibadah gereja, 516 fasilitas kota, 948 kendaraan angkutan umum, kendaraan roda 4 serta kendaraan roda 2. Kerugian jiwa menurut data dari PMI lebih dari 389 jiwa, yang meninggal 288, luka 101 dan masih akan bertambah jumlah korban jiwa yang meninggal. Sementara Kepala Bulog Bedu Amang mengatakan kerusuhan yang terjadi di Jakarta mengakibatkan kerugian 500 ton beras dengan harga sekitar 600 juta rupiah. Kerugian gula bernilai 3 miliar 240 juta rupiah serta 9 jiwa penjara yang tertimpa tumpukan gula. Kerugian toko koperasi bernilai 400 juta rupiah. Dan secara nasional Bedu Amang mengatakan persediaan pangan cukup sampai dengan beberapa waktu yang akan datang. Beras 2,4 juta ton secara nasional, gula 474 ribu ton, dan masih akan dibongkar lagi dalam bulan ini dan bulan depan. Di Jakarta telah disalurkan 125 ribu paket sembako ke 5 wilayah kota, dan mulai hari Senin 150 ton beras, minyak goreng dan gula akan disalurkan melalui operasi pasar. Bedu Amang juga mengharapkan agar daerah-daerah juga melakukan operasi pasar. Sementara Kuntoro Mangkusubroto, Menteri Pertambangan dan Energi, mengatakan bahwa kerugian listrik akibat kerusuhan mencapai 1 miliar rupiah. Kerugian aset Pertamina 1,5 miliar rupiah, aset mitra Pertamina 2,5 miliar, termasuk 2 SPBU, 3 mobil tangki. Pertamina dan PLN tetap menjamin bahwa suplai BBM dan listrik untuk masyarakat akan tetap tersedia.